Di saat segala ikhtiar dan usaha sudah tidak sanggup dilakukan oleh seseorang, maka hendaknya dia perbesar rasa tawakal kepada Allah, dan disitulah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, suatu peristiwa yang sangat genting ketika orang-orang Quraisy sudah melacak keberadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sebagaimana hadis yang akan kita pelajari, yaitu hadis yang ke-8, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibni Uthman ibni Amir ibni Amr ibni Umar ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Tamim ibni Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhum, qala nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarana faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma, muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi, semoga Allah meridhai beliau. Dan beliau, bapaknya dan juga ibunya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menuturkan, aku melihat ke kakinya orang-orang musyrikin. Aku melihat ke kaki orang-orang musyrikin. Wa nahnu fil ghar. Ketika itu kami berada di dalam gua, yaitu gua Thaur. Wa hum ala ru'usina, dan orang-orang musyrikin itu di atas kepala kami. Fakultu, maka aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah kaki mereka, sungguh mereka akan melihat kita. Faqala, maka beliau bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar, bithnaini, kepada dua orang, Allahu thalithuhuma, dan Allah yang ketiganya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab tawakal, menunjukkan betapa besar tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kondisinya sangat genting. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah ketakutan dan sangat khawatir. Beliau sangat bersedih. Disebutkan dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada temannya, yaitu Abu Bakar, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Hadis yang singkat ini atau hadis yang ringkas ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, Imam An-Nawawi menyebutkan nama Abu Bakar As-Siddiq beserta nasabnya, karena kebiasaan Imam An-Nawawi di dalam bukunya ini ketika menyebutkan salah seorang sahabat dan sahabat yang belum pernah dia sebutkan, sahabat yang meriwayatkan hadis yang beliau bawakan ini,
Kalau belum pernah beliau sebutkan, beliau akan menyebutkan namanya dengan lengkap. Adapun nanti kemudian hadis yang beliau bawakan lagi, dan seandainya riwayat Abu Bakar tidak disebutkan namanya secara lengkap lagi, ya. Nama Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah bin Utsman. Jadi Abu Bakar itu hanyalah kunyah atau julukan saja. Abu Bakar dinamakan Bakar karena wajahnya yang putih kemerah-merahan, ya, yang bakroh, yang sangat tampan dan yang sangat kelihatan bersih, ya. Bakroh atau bikr. Bikr itu disebut untuk orang-orang yang masih belum menikah, wanita yang belum menikah dinamakan dengan bikr, ya, Abu Bakroh atau Abu Bakar yang memiliki wajah yang menawan. Namanya siapa? Abdullah, ya. Ayahnya bernama Utsman. Biasa juga dipanggil dengan atau dikunyah dengan Abu Quhafah, ya. Abu Bakar bin Abu Quhafah. Tapi nama aslinya Abdullah bin Utsman. Dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabnya bertemu dengan Rasulullah di kakeknya yang bernama Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ini bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nasab Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin dan seterusnya, ya, bin Ka'ab bin Ghalib bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya. Beliau dari kalangan Quraisy. Dan di antara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq adalah keluarganya diberkahi oleh Allah. Keluarganya semuanya sahabat. Ayahnya sahabat, ibunya juga sahabat, beliau juga sahabat, anak-anak beliau juga sahabat, termasuk cucu beliau juga sahabat, ya, Masya Allah. Jarang yang punya keluarga seperti ini, ya. Ini keluarga yang Allah berkahi, semuanya sahabat. Dan di antara keutamaan Abu Bakar sangatlah banyak. Beliau manusia paling terbaik setelah para nabi secara mutlak. Secara keseluruhan kesepakatan para ulama, manusia terbaik setelah para nabi dan juga para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau setelah para nabi masuk surga, beliaulah yang pertama kali masuk surga setelah para nabi dan rasul. Taib. Dan beliau khulafa ar-rasyidin setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan juga, beliaulah yang mendampingi Rasulullah ketika hijrah. Ketika Rasulullah memberikan kabar kalau Allah telah memilihkan Abu Bakar untuk menemani Rasulullah dalam hijrah, beliau langsung menangis. Kata salah satu putrinya, ya, kalau tidak salah Aisyah ataupun Asma, aku tidak melihat ada orang laki-laki yang menangis ketika bahagia seperti menangisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar Rasulullah menyampaikan beliau akan menjadi temannya Rasulullah ketika hijrah. Ya, Abu Bakar menangis saking bahagianya. Karena sebelumnya Abu Bakar juga minta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah, tapi ditahan oleh beliau. Bisa jadi engkau akan menemani saya ketika hijrah. Disitulah beliau menangis. Ini membuktikan kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW begitu besar. Dan terbukti juga ketika mereka bersembunyi di dalam gua Thaur, Abu Bakar lebih dahulu masuk ke dalam gua, lalu dia membersihkan tempat, lubang-lubangnya dia tutupi, termasuk salah satu lubang yang tidak bisa ditutupi karena mungkin sudah selesai atau sudah habis media untuk menutupi lubang-lubang itu. Beliau tutupi dengan salah satu kakinya, dan ternyata itu lubang hewan yang berbisa, ya. Hewan itu akhirnya menggigitnya, namanya menggigit.
menyengat ya. Menyengat kaki Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menangis, menahan rasa sakit itu. Saking tidak kuatnya beliau menahan sakit itu, beliau meneteskan air mata dan air matanya jatuh membasahi pipi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang bertidur atau sedang tidur di pangkuan Abu Bakar. Membuat Rasulullah bangun dan beliau meruqyah kakinya dan tidak ada sakit sama sekali setelah itu. Pelajaran berikutnya adalah kisah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur kita kenal dalam sejarah ya, hijrahnya beliau yaitu pada tahun ke-13 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Setelah beliau sangat lama tinggal di kota Mekah, sekitar 53 tahun beliau tinggal di Mekah. Ini bayangkan, sesuatu yang sangat berat. Orang sudah tinggal lama di kampung tersebut, kemudian dia harus pergi meninggalkan tempat tersebut. Tempat yang sangat dia cintai, tempat yang sangat dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulnya, yaitu Mekah. Beliau harus pergi meninggalkan Mekah. Sehingga ketika beliau keluar dari Mekah, beliau naik ke atas bukit, kemudian menghadap ke Baitullah, lalu berkata, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah dan juga paling aku cintai. Seandainya kaummu tidak mengeluarkan saya dari kampung ini, dari Mekah ini, saya tidak akan keluar darimu. Tapi beliau harus terpaksa keluar karena mereka telah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, tempat untuk mereka berdiskusi dan rapat peristiwa-peristiwa penting, dan mereka sepakat untuk menghabisi Rasulullah SAW. Di antara usulan Abu Jahal dan juga yang lainnya, termasuk usulan dari iblis yang menyamar sebagai manusia, orang yang sangat tua datang dari daerah Najd, yang mengusulkan agar masing-masing kabilah mengutus salah seorang pemuda dan memegang masing-masing senjata, dan ketika membunuh Rasulullah semuanya serentak satu kaligus untuk menikam Rasulullah, sehingga kabilahnya Rasulullah, Abdul Muttalib atau Bani Hashim, tidak bisa menuntut darah atas terbunuhnya Rasulullah karena yang membunuh itu banyak. Dan mereka sepakat untuk menghabisi nyawa Rasulullah. Mereka telah mengepung rumah Rasulullah SAW. Di malam tersebut beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, dan mereka melihat ya, rumah ketika itu masih bisa dilihat dari luar ya, mungkin rumah tidak begitu tertutup, jadi mungkin ada celah-celah, mereka bisa melihat kalau di dalam kamar itu ada orang, mungkin ada suara gerak-gerik kasur atau suara gerak-gerik tempat tidur atau tikar, atau ada orang yang bersuara. Nah, mereka mengira itu adalah Rasulullah SAW. Mereka semua mengepung rumah Rasulullah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala punya hikmah. Allah membuat mereka semuanya tertidur. Ya. Rasulullah pun keluar dari kamarnya. Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan Rasulullah, dan beliau menaburkan pasir di wajah mereka dan semuanya tidak bangun. Beliau pun bersama Abu Bakar As-Siddiq pergi menuju ke arah selatan. Padahal Madinah itu di arah utaranya Mekah. Mekah itu di selatan, Madinah itu di utara. Namun Rasulullah ini pergi menuju ke arah selatan, ke arah Jeddah, untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Beliau bersembunyi di dalam gua yang kita kenal dengan gua Thawr. Dan orang-orang musyrikin mencari Rasulullah sampai melakukan sayembara, siapa yang berhasil mendatangkan Rasulullah baik hidup maupun mati akan diupah dengan 100 ekor unta. Maka orang-orang pun semangat ya, bayangkan 100 ekor unta, apalagi di zaman dahulu itu termasuk biaya yang sangat mahal, hadiah yang mahal sekali. Dan mereka memang sangat pakar di dalam mencari jejak ya. Orang-orang zaman dulu itu mereka bisa mendeteksi, bisa melacak keberadaan seseorang dari jejaknya.
Bahkan dari garis kakinya saja mereka bisa tahu, bisa kenal ini siapa, ini kakinya siapa. Dari garis kakinya yang ada di atas pasir atau di atas tanah. Termasuk disebutkan orang zaman dulu itu mereka bisa tahu bekas kaki orang ini dia masih, mohon maaf, perawan atau sudah nggak perawan. Jadi tahu dari garis kakinya, ya, sampai seperti itu. Jadi diceritakan di masa jahiliyah ada orang yang bisa mendeteksi ini kaki yang sama tapi sebelumnya masih perawan dan kaki yang setelahnya ternyata sudah tidak perawan. Ternyata sebelumnya dia masih perawan, masuk ke dalam majikannya, seorang budak wanita masuk ke rumah majikannya, itu kakinya dideteksi masih perawan. Begitu keluar dari rumah majikannya ternyata sudah tidak perawan, gitu ya. Artinya mereka punya keahlian. Allah beri keahlian di situ, mereka bisa melihat dari garis kaki itu, bisa tahu sampai sedetail itu. Termasuk Rasulullah ketika melihat Usamah dan juga ayahnya Zaid bin Haritha tidur di dalam masjid dan kaki mereka berdekatan, beliau sangat senang. Ini lihat kaki, ya, lihat kaki mereka ini, kaki yang sangat mirip. Karena orang-orang kan menghembuskan fitnah, gitu ya. Kalau anaknya Zaid bin Haritha ini kulitnya lain, ya, istrinya dan suaminya kulitnya lain, sedangkan anaknya kulitnya lain, mereka memfitnah kalau ini bukan anaknya Zaid bin Haritha. Nah, tujuannya untuk menjatuhkan Rasulullah juga, karena Zaid bin Haritha ini juga anak angkatnya Rasulullah. Dengan memfitnah seperti itu memfitnah Rasulullah juga, atau untuk menjatuhkan harga diri Rasulullah. Begitu beliau melihat kaki keduanya ini tidur di dalam masjid, ya, beliau langsung mengatakan ini kaki sama, ya. Lihat, jadi keahlian mereka itu begitu melihat kaki langsung tahu gennya ini satu, gitu ya. Masya Allah. Taib. Nah, orang-orang ini mereka sangat pandai dalam melacak jejak, ya. Walaupun Rasulullah sudah melakukan upaya, arahnya dia arah ke selatan, tidak langsung pergi ke Madinah, beliau pergi ke arah Jeddah dulu. Namun mereka bisa mendeteksi, bahkan mereka sampai di atas gua tersebut, ya. Abu Bakar As-Siddiq yang melihat kaki orang-orang musyrikin. Jadi gua Thaur itu di atas puncaknya sedikit ada moncong, ya, sedikit agak moncong. Rasulullah bersembunyi di bawah moncongnya batu tersebut, ya. Orang-orang musyrikin berdiri di atas batu yang agak menonjol atau agak moncong ke depan itu. Kata Abu Bakar, seandainya mereka melihat ke arah kakinya, pasti mereka akan melihat kami, ya. Berarti enggak begitu tertutup. Nah, dinamakan Thaur. Thaur itu artinya banteng, ya. Thaur itu artinya banteng, ya. Ya, karena ada moncongnya tadi, ya. Jadi dulu dia dibilang mirip dengan moncongnya banteng, tapi bukan moncong putih. Nggak perlu dicoblos, ya. Guahnya, ya, nggak perlu dicoblos. Taib. Orang-orang musyrikin, ya, sampai di atas itu, tapi Rasulullah SAW tetap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran yang berharga. Di antaranya beliau melakukan ikhtiar. Beliau sudah berupaya melakukan segala usaha. Di antaranya harus bersembunyi di dalam gua. Arahnya dia berbalik ke arah selatan, seharusnya langsung ke utara. Termasuk beliau menyewa seorang penunjuk jalan, ya, yang akan menunjuk jalan mereka ke Madinah, karena mereka nanti akan melewati jalan-jalan tikus, jalan-jalan setapak, tidak jalan kebiasaan orang-orang lewat. Walaupun sudah berikhtiar seperti itu, ini bentuk tawakal juga. Di antara bentuk tawakal adalah ikhtiar. Dan semua sudah beliau lakukan, bersembunyi di dalam gua Thaur. Ternyata orang-orang musyrikin sampai di gua tersebut. Disitulah beliau menghadirkan rasa tawakal yang besar kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq melihat itu, beliau sudah sangat khawatir.
Namun Rasulullah menenangkan Abu Bakar, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Ketika orang-orang musyrikin itu sudah pergi dari gua tersebut, ya, mereka tidak melihat ada orang di sana, mereka langsung pergi dari gua tersebut. Abu Bakar pun bertanya atau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah kaki mereka, tentu mereka akan melihat kita. Maka beliau pun bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar, bithnaini, dengan dua orang, yaitu beliau dan Abu Bakar, Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiganya, yaitu Allah yang bersama mereka, Allah yang menolong mereka, Allah yang membuat orang-orang musyrikin itu tidak bisa melihat Rasul dan Abu Bakar. Padahal tinggal sedikit lagi, tinggal mereka melihat ke arah kaki saja pasti sudah melihat. Tapi begitulah, ketika orang sudah bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongannya, ya. Di sini Rasulullah hanya pasrah, ya, beliau sudah melakukan ikhtiar, segala cara beliau lakukan, tinggal pasrah, tawakal kepada Allah. Dan dalam kondisi yang genting seperti ini, tawakalnya justru semakin kuat, Masya Allah, ya. Jadi tawakalnya semakin besar di saat-saat kondisi yang sangat genting seperti ini. Kemudian anaknya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, yang sebagai pemberi informasi, dia di siang hari dia datang ke Mekah untuk mendengar berita dari orang-orang Quraisy. Kemudian di malam hari beliau naik ke atas bukit untuk menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW, ya. Termasuk disebutkan Asma binti Abi Bakar yang membawakan makanan untuk mereka berdua, ya. Masya Allah, seorang wanita yang naik ke atas bukit Thawr, ya. Jabal Thawr ini lumayan tinggi sekali, ya. Ya lumayan, sangat tinggi, bukan lumayan tinggi tapi sangat tinggi, ya. Tapi ini Asma harus naik ke atas untuk mengantarkan makanan. Baik. Kemudian sampai 3 hari Rasulullah SAW berada di dalam gua tersebut, dan ternyata kondisinya sudah mulai aman. Mereka pun keluar lalu menuju ke Madinah. Baik. Dalam perjalanan juga masih ada tantangan, ya. Walaupun mereka sudah selamat dari gua Thawr, ternyata juga masih ada orang yang berhasil mengejar mereka. Tadi yang kita sebutkan bahwa memang di antara orang-orang zaman dulu itu mereka sangat pandai melacak, ya, keberadaan orang, termasuk Suraqah bin Malik, ya, termasuk Suraqah bin Malik. Dia yang berhasil mendapat Rasul dan Abu Bakar dalam perjalanannya. Namun Suraqah bin Malik tidak bisa menghalang Rasulullah dan Abu Bakar. Dan ya sebagaimana dalam kisah, Rasulullah memberikan jaminan kalau nanti akan dipakaikan mahkotanya Kaisar, ya, Kaisar Romawi. Dan terbukti di zaman Umar bin Khattab, Suraqah bin Malik sudah sangat tua, ditaklukkan kerajaan Romawi, lalu didatangkan harta ghanimah, diantaranya pakaian kebesaran raja tersebut, termasuk emasnya, mahkotanya terbuat dari emas, pakaiannya terbuat dari emas. Lalu Umar memanggil Suraqah, wahai Suraqah, kemarilah, ya, shadaqah Rasulullah, benar perkataan Rasulullah. Beliau pernah menyampaikan engkau akan memakai pakaian kebesaran raja Kaisar Romawi. Suraqah pun memakai pakaian tersebut, ya. Tapi setelah itu Umar mengatakan, cukup wahai Suraqah, jangan lama-lama pakai pakaian ini, ya. Ya, ini fitnah, ya. Masya Allah. Namun itulah benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita semua. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk memperjalankan Rasulullah dari Mekah ke Madinah dengan cara Allah, sangat mampu sekali, ya. Hitungan detik, hitungan menit bisa sampai dari Mekah ke Madinah. Dari bumi ke langit saja 1 malam bisa sampai pulang pergi, apalagi ini cuma dari Mekah ke Madinah cuma 6 jam kalau pakai bis ataupun mobil, ya.
Sangat mudah bagi Allah untuk memperjalankan Rasulullah, namun Allah ingin menunjukkan ada hikmah di balik itu dan menjadi pelajaran bagi umatnya bahwa kita harus melakukan ikhtiar. Kita harus ada usaha. Walaupun pertolongan itu ada di tangan Allah, namun manusia wajib mencari sebab, wajib melakukan asbab supaya dia bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah, beliau harus melakukan ikhtiar, mencari sebab, barulah Allah menolong beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kita pelajari yang sangat agung, memberikan pelajaran tentang tawakal kepada Allah di saat kondisi yang sedang genting. Seorang harus besar tawakalnya kepada Allah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ummil Mukminin Ummi Salamah wa ismuha Hindun bintu Abi Umayyah Khudaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an udhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Taib, ini hadis yang sahih dari Ummil Mukminin, ibundahnya kaum mukminin, Ummu Salamah. Nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah, dan beliau adalah sepupunya Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid. Jadi Ummu Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah, ya. Hindun bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Sedangkan Khalid bin Walid, Khalid bin siapa? Ya, bin Walid. Khalid bin Walid bin Al-Mughirah. Khalid bin Walid bin Al-Mughirah ketemu di kakek Al-Mughirah. Al-Mughirah punya anak, diantaranya Umayyah, Abi Umayyah, diantaranya Al-Walid, ya. Al-Walid melahirkan Khalid, sedangkan Abi Umayyah melahirkan Ummu Salamah, ibundanya kaum mukminin dari suku Makhzumi. Semoga Allah meridhai beliau. Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja, kebiasaan Rasulullah apabila keluar dari rumahnya, beliau membaca doa bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika an udhilla au udhalla, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat ataupun disesatkan, dan aku berlindung kepadamu dari tergelincir ataupun digelincirkan, dan aku berlindung kepadamu dari mendolimi ataupun didolimi, dan aku berlindung kepadamu dari bersikap bodoh ataupun bersikap atau bertindak bodoh ataupun dibodohi. Taib, ini doa yang sangat agung, doa yang mengandung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kana idza kharaja min baitihi, selalu dibaca oleh Rasulullah. Ketika ada sahabat yang menyebutkan kana, menunjukkan istimrar, ya, menunjukkan kebiasaan. Jadi kebiasaan Rasulullah, seringnya beliau ketika keluar dari rumah membaca doa ini. Yang pertama adalah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dan ketika seorang menyebut nama Allah, sejatinya dia sedang mohon pertolongan dan dia sedang memohon bantuan kepada Allah, ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dan siapa yang membaca bismillah ketika melakukan segala sesuatu, maka akan diberkahi oleh Allah. Kegiatannya, aktivitasnya yang diawali dengan membaca bismillah tentunya akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena bersandar kepada Allah dan juga minta pertolongan kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang melakukan sesuatu, melakukan aktivitas tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka akan abtar,
akan terputus keberkahannya. Walaupun ini hadis yang dhaif tentang siapa yang tidak mengawali kegiatannya dengan bismillah akan abtar, akan terputus. Ini hadis yang dhaif namun maknanya benar, ya. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada Allah, dia bersandar kepada dirinya, tidak mohon pertolongan kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan ataupun keberkahan. Taib. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah. Aku tawakal kepada Allah. Aku berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu tawakal ketika keluar dari rumah? Karena ketika seorang keluar dari rumah, sejatinya dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya. Karena kita tidak tahu di luar itu ada bahaya apa yang mengancam. Ketika dia dalam perjalanan mungkin ada bahaya di jalan, ketika dia di tempat kerja mungkin ada bahaya di tempat kerja, ketika dia ke kebun mungkin ada bahaya di kebun, ketika dia masuk hutan mungkin ada bahaya di hutan. Tidak ada yang tahu, ya. Mungkin di sana ada bahaya, maka perlu kita bersandar kepada Allah. Dan tidak perlu orang itu merasa was-was. Ketika keluar dari rumah, jangan ada perasaan was-was. Nanti begini gimana? Nanti begini bagaimana? Ketika naik kendaraan, nanti kalau saya ditabrak gimana? Nanti kalau saya jatuh gimana? Tidak perlu seperti itu. Karena dia sudah tawakal, sudah bersandar kepada Allah, maka hilang semua perasaan-perasaan yang tidak baik seperti itu, perasaan was-was. Karena memang ada orang yang terjangkit penyakit seperti ini, selalu was-was. Dan ini segera diobati, kalau tidak sangat berbahaya. Mau apa-apa selalu khawatir, selalu was-was. Dan cara mengatasinya dengan dilawan. Salah satu-satunya cara adalah harus dilawan. Kalau diikuti terus was-was itu, dia tidak akan pernah selesai. Jadi lawan, saya bisa, saya mampu, saya tidak akan apa-apa. Ya, mungkin ada orang yang takut dengan naik pesawat atau ya, ketika naik pesawat was-was, ya, nanti kalau begini gimana, ya. Begitu goyang sedikit langsung was-was. Tidak perlu, ya. Kita keluar dari rumah baca bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, sudah selesai urusan. Tawakal kepada Allah. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berhati-hati dan kita melakukan dengan semaksimal mungkin, maka selebihnya adalah pasrah kepada Allah. Kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an udhilla au udhalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat ataupun disesatkan. Tersesat atau kalimat sesat ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama maknawi, yang kedua hissi. Maknawi itu tersesat dari jalan yang benar. Ketika keluar dari rumah bisa jadi dia tersesat, ya. Mungkin dia membaca koran atau dia membaca buku tertentu, akhirnya terpengaruh dengan syubhat yang ada di koran itu atau syubhat yang ada di tulisan tersebut, atau dia membaca yang ada di WA-nya ada, atau dia mendengar sesuatu di media sosial kemudian mempengaruhi pikirannya. Ini sangat memungkinkan. Ini tersesat yaitu maknawi, yaitu tersesat dari jalan kebenaran, ya. Kemudian yang kedua, tersesat bermakna hissi, yaitu alamatnya. Ya, mungkin dia pengen menuju ke suatu tempat, ternyata dia salah alamat, dia tersesat di jalan, atau mungkin dia pergi ke suatu tempat, atau mungkin dia pecinta alam, dia naik ke atas gunung, ternyata tersesat di dalam hutan mungkin, ya. Maka kita perlu berdoa kepada Allah supaya jangan tersesat, ya. Tersesat berupa hissi. Kadang pakai Google Maps juga tersesat, ya. Apalagi malam hari, ya. Tiba-tiba sampai kuburan, ya. Enggak, alamatnya kemana, ya. Ikutin Google Map, akhirnya jalan buntu. Jalan buntu, nggak bisa lanjut lagi, ya. Dan banyak seperti itu, ya. Kita perlu selalu berdoa kepada Allah supaya jangan tersesat. Ataupun disesatkan, ini juga sama, bermakna bisa ma'nawi ataupun bisa hissi. Disesatkan oleh orang, disesatkan oleh apa saja,
ya. Termasuk oleh jin ya. Jin bisa menyesatkan ya. Dulu ada cerita sopir-sopir itu kadang lihat jalan itu ada dua. Ternyata satunya jurang ya. Malam hari ya ada dua jalan, ternyata dalam masuk jurang ya. Ya, dan terjadi kecelakaan juga. Kenapa nyemplung ke dalam jurang? Bisa jadi jin itu menyesatkan ya. Jadi terlihat jalan ada dua, ternyata satunya bukan jalan. Termasuk mungkin di Maps itu ya, yang mungkin ada berita tiba-tiba orang sampai di atas gunung pakai mobil, gimana lewatnya? Bingung pulangnya gimana? Padahal nggak ada jalan, kok dia bisa sampai di tengah-tengah hutan atau di atas gunung. Ini kadang-kala disesatkan sama jin. Dan sering juga cerita ketika orang di padang pasir, terutama ya, padang pasir ini ya, apalagi zaman dulu ya, sedikitnya rambu-rambu, sedikitnya petunjuk jalan ya, sangat rawan orang itu bisa tersesat di padang pasir. Ataupun di tengah laut ya, juga di tengah laut ya. Mungkin dia pergi cari ikan ke laut ya. Dia berangkatnya dari darat, dia pikir darat itu ke sana. Jadi darat bukan ke belakang tapi darat malah ke depan dia pikirnya. Ternyata dia keliru ya. Makin ke sana makin ke tengah ya, enggak nemu-nemu. Dan banyak seperti itu, dan bisa jadi ini kerjaannya jin gitu ya. Maka perlu kita doa supaya jangan disesatkan. Au azilla au uzalla, ataupun aku tergelincir melakukan kesalahan ataupun digelincirkan ya. Di ada makar tertentu ya, ada makar, ada fitnah sehingga kita yang mendapatkan tuduhan padahal bukan kita yang melakukan kesalahan itu. Bisa jadi ya, mungkin ketika di tempat kerja ada orang yang tidak suka, akhirnya pengen buat makar menggulingkan orang itu, dan bisa jadi dia terjebak dan digulingkan. Kita perlu berlindung kepada Allah dari hal-hal semacam itu. Au adlima au udlama, ataupun dari mendolimi orang lain ataupun didolimi oleh orang lain. Ini juga sangat berbahaya. Kita berlindung dari Allah jangan sampai kita mendolimi orang lain, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Atau didolimi oleh orang ya, kita tidak punya salah apa-apa, ternyata ada orang yang mendolimi kita. Au ajhala au yujhala alayya, ataupun aku berbuat kejahilan, berbuat atau bertindak hal-hal yang bodoh ataupun dibodohkan ya. Mungkin dihipnotis ya, ketika berada di tempat umum dihipnotis. Kadang orang dihipnotis tidak sadar apa-apa, disuruh buka passwordnya, disuruh buka ATM-nya, disuruh buka rekeningnya, dia lakukan itu semua ya. Semuanya sudah habis baru dia sadar, ternyata dia kena tipu. Perlu kita berdoa seperti itu supaya kita jangan terkena hipnotis, jangan terkena sihir ataupun hal-hal lain, ataupun dibodohi dan seterusnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang lengkap ya. Kalau doa yang ringkasnya yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallah, ataupun ditambah lagi dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana hadis yang berikutnya nanti akan kita pelajari, yaitu hadis yang ke-11 ya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Mohon maaf ya, hadis yang ke-10 ya, lanjutan daripada hadis yang ke-9 tadi. Kata Rasulullah SAW, man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah yaqulu lahu hudhita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala At-Tirmidzi hadisun hasan. Zada Abu Dawud, tambahan dalam riwayat Abu Dawud, fayaqulu yakni asyaiton lisyaiton akhar, syaitan berkata kepada syaitan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudita wa kufita wa wuqita. Taib, dari Anas bin Malik, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini doa yang sangat agung ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Maka akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita. Engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dicukupkan, dan engkau akan dijaga. Masya Allah. Engkau akan diberikan petunjuk ya, dan 3 hal inilah yang kita butuhkan. Ketika seorang keluar dari rumah, dia sangat butuh 3 hal ini, yaitu dia butuh petunjuk. Dia petunjuk ya, baik jalannya ataupun petunjuk secara maknawi, yaitu dia butuh hidayah. Karena seorang itu bisa istiqomah kalau dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ataupun bermakna hissi, yaitu petunjuk ketika melewati jalan atau tempat-tempat yang asing, dia butuh petunjuk ya. Walaupun kita ada maps, Google Maps yang bisa memberikan petunjuk, tapi kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul akurat. Kita juga butuh wakufita, engkau akan dicukupi ya. Kebutuhannya akan dicukupi ya, baik kebutuhan orang tersebut ataupun kebutuhan orang yang dia tinggalkan di rumahnya, semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, kemudian engkau akan dijaga. Masya Allah ya. Kalau 3 hal ini kita dapatkan, orang itu akan tentram, dia tidak ada was-was, dia tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali, karena dia sudah dapat petunjuk, dia sudah dapat kecukupan, dan dia sudah dapat pertolongan. Dia akan dijaga. Masya Allah ya. Bahkan syaitan akan berkata kepada syaitan yang lain ya, gimana engkau tidak bisa gerak lagi, engkau tidak bisa ada usaha lagi kepada orang yang sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih kecukupan, sudah dikasih pertolongan, dilindungi ya. Gimana kita nggak bisa goda lagi ya. Kita nggak punya kesempatan untuk menggoda orang seperti itu, atau kita nggak punya kesempatan untuk menggelincirkan ataupun menyesatkan orang yang sudah seperti itu. Masya Allah ya. Ini balasan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah ketika keluar dari rumah membaca doa ini maka dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan dicukupi oleh Allah. Kalau dia keluar untuk mendapatkan rizki, Allah akan cukupkan rizkinya. Kemudian Allah akan cegah dia dari mara bahaya, musibah, bencana, dan seterusnya. Allah alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ini sudah masuk atau belum? Sudah ya. Baik, kemudian baru kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita perlu selalu tawakal kepada Allah, terutama ketika keluar dari rumah, karena tidak ada yang tahu mara bahaya yang ada di luar rumah. Kita sangat butuh tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Dan seandainya ternyata terjadi sesuatu kepada kita, maka kita tidak akan bersedih, karena kita sudah tawakal, kita sudah maksimal berikhtiar. Namun kalau terjadi sesuatu, maka itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketentuan dari Allah, maka kita terima dengan lapang dada, dengan sabar, tidak bersedih menerima hal-hal yang tidak diinginkan ketika di luar rumah tersebut, karena sebelumnya dia sudah menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Hadis yang terakhir, Al-Hadi Ashar, an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhwan ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yakhtarifu fa syakka al-mukhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la'allaka turzaqu bihi. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, ada dua orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya selalu datang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang keduanya atau yang satunya itu bekerja, ya, atau yang bekerja dan membiayai kehidupan saudaranya tersebut. Fasyaka al-mukhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satunya yang bekerja ini, yang membiayai saudaranya ini, mengeluh kepada Rasulullah tentang saudaranya itu. Maksudnya dia mengeluh, adiknya hanya datang belajar, dia tidak bekerja, sayalah yang bekerja, sayalah yang menafkahi saudara saya ini. Dia mengeluh seperti itu kepada Rasulullah. Faqala, beliau pun bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu itu dikasih rizki karena saudaramu itu. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab tawakal. Allahu alam, untuk menunjukkan di antara bentuk tawakal adalah ikhtiar. Di antara bentuk kita tawakal adalah berikhtiar. Dan di antara ikhtiar
ikhtiar untuk mendapatkan rizki, ikhtiar mendapatkan harta atau rizki, yaitu dengan ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar tidak hanya dengan ikhtiar duniawi. Ikhtiar duniawi itu dengan ya bekerja, dengan berjualan, berbisnis ataupun melakukan teknik ataupun ilmu-ilmu terkait dengan pemasaran dan seterusnya ya. Ini sebab untuk bisa mendapatkan rezeki ataupun dengan cara yang lain, memperluas relasi, memperluas promosi dan seterusnya. Namun di sana ada sebab-sebab ukhrawi untuk mendapatkan rezeki. Apa itu? Yaitu dengan membiayai orang yang menuntut ilmu agama. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, bisa jadi kamu itu mendapatkan rezeki, dilancarkan rezekinya oleh Allah gara-gara kamu membiayai saudaramu itu yang belajar. Saudaramu itu tidak mendapatkan penghasilan karena dia belajar, dan kamu yang membiayai. Bisa jadi rezekimu lancar gara-gara kamu membiayai itu. Masya Allah ya. Tanpa kita sadari, kadangkala di antara sebab Allah mendatangkan rezeki adalah sebab-sebab ukhrawi, ya, sebab menyambung silaturahim, sebab kita bersedekah, kita menolong orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain. Ini semua sebab-sebab ukhrawi yang bisa memperlancar rizki seseorang. Walaupun tidak kelihatan, tapi itu pasti ya. Barang siapa yang rajin bersedekah, pasti Allah akan lancarkan rizkinya, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Orang yang rajin untuk silaturahim dan dia niat lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya. Begitu pun seterusnya ya. Barang siapa yang berbakti kepada orang tua, Allah pun akan mempermudah urusan dunianya, belum nanti urusan akhiratnya. Taib. Maka seseorang harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab ukhrawi itu. Dia jangan ragu ketika mau sedekah, enggak usah ragu. Kalau saya sedekah, kira-kira saya nanti rugi atau untung, ya enggak perlu ragu-ragu, dia keluarkan hartanya, insya Allah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika dia membiayai anaknya sekolah, ya, anaknya masuk pondok, masuk pesantren. Apalagi di zaman sekarang ini pondok tidak murah. Ya mungkin ada yang murah ya, tapi rata-rata butuh biaya gitu ya. Dan orang tua ketika membiayai anaknya itu jangan khawatir ya, insya Allah Allah akan perlancar rezekinya, Allah permudah urusannya gara-gara dia membiayai anaknya sekolah. Kalau anaknya sudah selesai, mungkin dia biayai anak saudaranya, keponakannya dia biayai ya. Kalau keponakannya juga sudah selesai, mungkin dia biayai, dia jadi orang tua asuh. Menjadi orang tua asuh anak-anak yang tidak mampu, yang mau belajar di pondok ya, dengan ada wasilah dia bisa membantu itu. Orang yang tidak mampu bisa belajar di pondok, mendapatkan ilmu agama yang baik. Karena rata-rata pondok-pondok yang bagus ya, ilmu agamanya, guru-gurunya juga bagus ya, biasanya memang mahal ya, cukup mahal. Tapi dengan ada wasilah seperti itu, anak-anak yang tidak mampu akhirnya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Masya Allah ya, ini akan Allah permudah urusannya. Allahu a'lam bishawab. Kita selesai dari bab yakin dan tawakal. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita masuk bab istiqomah. Allahu a'lam bishawab. Baik, langsung saja ya kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.